Assalamualaikum. Wah, sakit apa ini? Mas Fikri ya? Iya. Kenapa Mas Fikri? Kemarin tuh buka puasa kebanyakan makan. Jadinya sakit-sakit perut, mual gitu. Oh gitu ya? Sampai muntah-muntah, lemas ya? Ya, Hmm. Apa? Waktu itu yang di dahar apa? Yang dimakan? nasinya kebanyakan sama minumnya itu Pakai es ya? es. Panas, makanan panas sama campuran makanan dingin ya. Terus banyak lagi ya. Jadi itulah jadi muntah-muntah. Tapi sekarang udah kelihatannya udah baik nih. Udah cerah, berarti cairannya udah mulai cukup ya. Oke. Barusan kita melihat bahwa tujukan untuk salah satu dari cara bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Dan ini ternyata ketika ada orang, ketika puasanya sudah baik, puasa sudah benar, tapi ketika buka puasanya tidak mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh ajaran agama kita, ini berakibat menjadi sakit. Memang kalau dilihat dari sisi agama kita, bahwa puasa sebagai ibadah mahdoh, ya, murni, itu mengendalikan hawa nafsu kita. Dan itu adalah cara-cara kita untuk supaya kita bisa hidup yang seimbang, tawazun. Jadi puasa itu ternyata berakibat membuat kita seimbang antara fisik dan kesehatan kita. Dan kalau kita lihat bahwa puasa yang selama ini kita jalankan, itu memang ada tahapan-tahapan yang bisa mengendalikan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Ada yang panduan dari kami, dari pihak dari orang-orang yang bergelut di dunia kesehatan. Kalau pada saat berbuka puasa, itu dari sisi agamanya yang terpenting adalah mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengawali makannya itu dengan segelas air dan 3 biji kurma, itu dengan kesederhanaan itu Nabi memerintahkan pada kita untuk tidak berlebih-lebihan pada saat buka puasa, hanya air dan kurma 3 buah. Setelah itu kita semua akan mengikuti ibadah sholat maghrib yang bersama-sama secara jamaah, sehingga kita bisa saling berbagi. Dan ketika setelah maghrib, di mana perut kita, organ pencernaan kita, metabolisme kita itu sudah dibuat tenang, tidak kaget. Nah, setelah itu baru kita coba makan makanan yang sehat, yaitu berupa ada kalori didapatkan dari karbohidrat, misalnya kita nasi. Kemudian tahap keduanya adalah misalnya sayur-sayuran, makanan-makanan yang berserat. Yang ketiga adalah cairan. Nah, cairan ini yang paling penting nih, karena kita dibutuhkan, karena selama seharian kita tuh kehilangan cairan cukup banyak, dan selama 10-14 jam kita kekurangan cairan yang cukup, dan itu harus dicukupi pada saat kita berbuka sampai akhir sahur nanti. Jadi sepertiga tuh untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk dirimu sepertinya kalau menurut hadis ya. Jadi kalau kita sudah keluar sendawa, itu ada tanda bahwa kita sudah harus mulai menghentikan makanan dan memberi kesempatan pada organ pencernaan kita dan metabolisme kita bekerja secara baik. Pada saat kita berbuka itu jangan lupa kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah. Itu pada saat itu kita merasa bahwa kita itu adalah sudah diberi kenikmatan yang luar biasa, dan kemudian kita pada saat itu kita perlu berdoa sehingga apa yang diberikan pada kita selama ini kita rasakan setelah kita 10 jam, 14 jam tidak makan, dan ketika kita memasukkan cairan dan kurma 3 buah, itu dengan rasa syukur kita berdoa untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki iman kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur dan terus akan meningkatkan keimanan kita untuk berperan, berkiprah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Hikmah yang dapat kita sama-sama belajari puasa dan berbukanya
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, menuntun dan melindungi kita semua. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Mas Fikri. Mudah-mudahan bisa berpuasa kembali dalam waktu yang singkat ya nanti. Assalamualaikum. Masa depan dimulai dari sebuah pilihan. Tapi, kemana langkah harus melaju? Universitas Islam Malang hadir sebagai ruang bertumbuh dan melangkah ke dunia global dengan tetap berpijak pada akar nilai luhur berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar dari para ahli, tapi juga berdiskusi dan bereksperimen di laboratorium, perpustakaan, serta praktik lapangan. Dengan dukungan fasilitas modern, kolaborasi, dan semangat inovasi yang terus menyala, Unisma menjadi kampus unggul dan berdaya saing global, serta melahirkan lulusan yang siap bersaing di berbagai bidang. Membawa semangat perubahan dan kontribusi demi kemajuan peradaban yang berkelanjutan. Pilihan hari ini penentu masa depan hebatmu. Bersama Unisma, terbang melesat menuju kampus berkelas dunia.